Mari bersama-sama kita mengikrarkan diri untuk berjanji ikrar anti narkoba. Kepada para hadirin, ikuti kata-kata saya. Kami segenap komponen masyarakat Banyuwangi. Kami segenap komponen masyarakat Banyuwangi. Dengan semangat persatuan dan tanggung jawab bersama. Dengan semangat persatuan dan tanggung jawab bersama. Menyatakan. Satu. Menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Menolak segala bentuk penggunaan narkoba. Di wilayah Banyuwangi kapanpun dan dimanapun. Di wilayah Banyuwangi kapanpun dan dimanapun. Dua. Siap menjadi pelopor gerakan hidup sehat. Siap menjadi pelopor gerakan hidup sehat. Bebas narkoba di lingkungan keluarga. Bebas narkoba di lingkungan keluarga. Sekolah. Kampus. Tempat kerja. Dan masyarakat. Tiga. Mendukung penuh upaya pencegahan. Rehabilitasi. Dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Tanpa pandang bulu. Empat. Siap bersinergi dengan aparat. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Dalam mewujudkan Banyuwangi bersinar. Lima. Berjanji menjaga komitmen ini. Sebagai bagian dari ibadah. Perjuangan dan pengabdian. Untuk generasi Banyuwangi yang sehat. Kuat dan berdaya saing. Kepalkan tangan. Banyuwangi bersinar, Indonesia maju. Merdeka dari narkoba. Menuju Indonesia emas tahun 2025. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kita masuk dalam talk show kolaboratif Hari Anti Narkotika Internasional 2025. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan meriah moderator kita siang hari ini, Bapak Muhammad Hakim Said SH. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mangap. Terima kasih hadirnya semuanya. Salam anti narkoba untuk Banyuwangi bersinar ya. Kasih aplaus dulu dong. Saya sebenarnya mau kenalan, saya pikir tidak perlu karena saya dengan kawan-kawan kepala sekolah yang kepala SMP negeri, tolong berdiri. SMP negeri, SMP negeri, SMP negeri. Perintahnya kepala dinas pendidikan Mas Daniel. Kalau tidak datang nanti kita evaluasi nanti ya. Ada bupati masalahnya ya. Yang kepala SD mana kepala SD? Ayo kepala SD mana? Nanti kita evaluasi kalau tidak datang, serius buku tamunya ada ya. Terima kasih. Yang rombongannya PGRI mana? PGRI. Loh PGRI ya kabeh toh guru-guru kok. Bu PGRI kono, bodoh PGRI ya. Yang kepala SMA dan SMK mana? Kepala SMA dan SMK mana? Ya. Kepala madrasah mana kepala madrasah? Kepala madrasah lah hadir semuanya ini. Terus penyuluh Kementerian Agama paling banyak ini penyuluh ini. Lah ini Kiai Haji Ahmad Siddiq ini penyuluh senior ini ya. Beliau ini kiai tapi yang bisa dimutasi karena beliau PNS Pak, ya toh. Kapan hari dinas di Rogo Jampi, sekarang dinas mana Gus? Kalipuro loh. Kiai bisa dimutasi Pak ini. Ojo main-main ini bahaya ini. Apalagi cuma kepala BNNK sama Kasat
tes narkoba ini. Nah, FKUP juga iya sama bisa ini. Nah, oke, terima kasih hadirnya semuanya. Kemudian kami panggil dulu para narasumber untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Bapak Kombes Pol Faisal Wahyudi, kami persilakan, tepuk tangan beliau, Kepala BNNK Banyuwangi. Beliau mantan Kepala BNN Palu. Waktu masuk sini masih AKBP, kemudian karena Banyuwangi naik pangkat jadi Kombes Pol. Tepuk tangan buat beliau, istimewa ini. Iya, kemudian Pak Kasat Res Narkoba. Beliau ini sekarang masih AKP, Juli besok naik Kompol. Wes istimewa ini pokoknya. Beliau mantan Kasat Res Narkoba Polres Probolinggo. Istimewa ini. Ya. Wes, ini konco saya ngopi rokokan ini. Ini aslinya tidak betah sama Pak Kepala BNNK ini. Perokok aktif ini. Berikutnya Bapak Kajari Banyuwangi diwakili Bapak Kasipidum Bapak Agus Haryono SHMH, mantan pejabat di DKI, sekarang dimutasi Banyuwangi. Nah ini istimewa beliau, gaul beliau ini. Ya, siap, monggo silakan. Kami panggil panelisnya, beliau ini leading sektornya untuk urusan nanti screening tes urin ya. Nanti tanya ya kepada Kepala Dinas Kesehatan ya. Beliau Bapak Amir Hidayat, kami persilakan. Panelis kita istimewa, Kepala Dinas Kesehatan. Ini nih. Bapak Kepala Bakes Bangpol Raden Agus Mulyono, ring Medurur ya. Ponakannya Kiai Ikrom nih. Lawat ini. Ini yang punya organisasi seluruh Banyuwangi ini. Jadi kalau mendirikan organisasi harus laporan sama beliau ya. Nanti biar dapat dana pembinaan ya. Beliau nanti yang mengasih dana pembinaan ya. Kemudian Kepala Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial. Halo. Hadir? Bu Heni Istiorini. Ada yang mewakili? Tidak ada yang mewakili. Siapa yang mewakili Dinsos? Dinsos siapa yang mewakili? Kosong, Pak Asisten. Sampean tanggung jawab. Ini hari anti narkotika internasional, sampai pejabat Dinsos tidak datang, mutasi besok. Serius ini. Oh serius ini. Gak main-main ini. Iya kan? Oh bahaya ini. Loh iya. Loh ini sedunia kok gak gelem diajak memperingati. Untuk Bupati diwakili Mas Bram mau. Lek ora tak parani dewi Bupati tenanan. Kemudian berikutnya, panelis berikutnya monggo Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau penyuluh senior, karena PNS saya bilang tadi bisa dimutasi kemana-mana walaupun Kiai. Tapi pondoknya tetap di Anwari Kertosari. Tepuk tangan buat beliau, monggo. Katuran. Kemudian, waduh lu hampir lupa ini, founder Setikes, ya founder itu pendiri Pak, dan sampai nanti akhir zaman beliau jadi ketua Setikes, Bapak Dr. Soekarjo, istimewa beliau ini. Wah, ya Allah beliau ini, gurunya Pak Bram ini, sepanjang zaman beliau. Jadi kalau namanya founder sekaligus pemiliknya Setikes, pemerintah daerah kesalip, ceritanya gitu ya. Mestinya dulu pemerintah daerah Setikes itu ya. Jadi punya jasa paling hebat ini Pak Soekarjo ini. Udah cukup ini. Mohon maaf Pak Kasat Res Narkoba, keliru tulisannya jenengan moderator. Kalau iso terus bayarannya kepotong saya nanti moderator nanti. Kalau katur, jangan. Moderator, ya. Oke, kemudian kami mohon untuk di kursi depan KKPH Banyuwangi Selatan, Utara, dan Barat, monggo, katuran, menempati tempat di depan. KKPH Banyuwangi Utara, Selatan, Barat, monggo. Pak Didi, monggo, di depan. Monggo, Pak Dr. Setio juga mendampingi, monggo.
Pak Dr. Setio, monggo silakan. Mana yang utara sama barat? Banyak utara, barat. Kemudian Bapak Ketua GPP Jatim 3, saya persilakan maju di depan sama Koordinator Manajer Kebun PTPN 1 Regional 5, monggo. Pak Koko, Pak Imam, monggo. Di belakangnya Pak Darawan, termasuk Ketua PGRI, monggo di depan. Silakan, monggo. Menempati di kursi depan. Terus dari Granat, Pak Didi Nur Hadi Saleh, monggo di depan. Di depan, monggo. Mana Pak? Dari PTPN? Udah pulang? Oke. Loh, kok megang mic? Saya yang megang mic ini. Jangan. Pak Kasat. Wah, ngendi saya jadi moderator nanti ini. Mohon maaf, nggih. Para narasumber, para panelis sudah siap. Alhamdulillah, beliau orang-orang hebat. Kita bersepakat tadi sudah berikrar. Jadi kita sinergi dan aksi nyata menuju Banyuwangi bersinar. Sepakat ya? Aplaus kalau gitu. Nggih. Tidak berpanjang lebar, saya berikan waktu pertama kepada Kasat Res Narkoba Polresta Banyuwangi AKP Nanang Sugiono yang besok bulan Juli sudah naik kompol. Jadi syukuran jangan lupa Pak Kasat. Saya persilakan Pak Kasat. Jangan lama-lama Pak Kasat, 5 menit boleh, 10 menit maksimal. Kita banyak dialog nanti. Silakan. Langsung. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Hakim yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semuanya aja, jadi biar menyingkat waktu dan ikan sepat, ikan gabus tidak pakai lele, lebih cepat, lebih bagus, tidak berdele-dele. Karena kue yang di belakang sudah pada habis. Khawatir Pak Hakim yang didemo nanti. Oke, terima kasih. Terkait dengan semangat membaranya masyarakat Banyuwangi ini untuk bersinar, kami dari Satres Narkoba Polresta Banyuwangi tentunya mengapresiasi kegiatan bertepatan dengan hari ini dengan adanya berkumpulnya para stakeholder yang ada di Banyuwangi. Yang intinya adalah semangat untuk membasmi peredaran gelap narkotika yang ada di wilayah Banyuwangi. Perlu kami sampaikan untuk data yang dapat kami himpun ungkap kasus selama 5 tahun ke belakang. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Asisten. Ya, tolong dibantu Pak Hakim. Siap. Ini di tahun 2020 terhitung 154 kasus, terus kemudian di 2001 176, 2022 186, 2023 ini 224 meningkat. Terus kemudian kemarin di tahun 2024 kita dapat menyelesaikan kasus 117 kasus. Kemudian di 2005 dari Januari sampai dengan bulan berjalan ini kita dapat menyelesaikan kasus atau ungkap kasus 78 kasus, maaf. Perlu diketahui juga bahwa di dalam tahun 2025 ini Polresta Banyuwangi ini di pertengahan bulan Mei ada hal yang menarik dan menggemparkan bahwa
Satres Narkoba Polres Pasuruan, ulangi karena saya mantan Pasuruan. Satres Narkoba Polresta Banyuwangi ini di pertengahan bulan Mei berhasil ya mengamankan atau menangkap atau setidak-tidaknya mencegah peredaran narkoba yang ada di wilayah Banyuwangi dengan 2 tersangka yang mana barang bukti yang berhasil kami sita adalah hampir 2 kilo. Ya, hampir 2 kilo. Kalau dihitung ya, penggunaan narkoba sendiri setiap orang itu 0,2, itu coba alhamdulillah kita bisa menyelamatkan beberapa beribu-ribu jiwa masyarakat Banyuwangi yang mana tentunya terhindar dari bahaya narkoba. Proses itu masih sidik yang nantinya kami akan limpahkan ke Pak Kasibidum dan biar dihukum seberat-beratnya setimpal dengan perbuatannya. Kemudian untuk kiat-kiat yang ada, Pumpung ini ada beberapa Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dalam hal pencegahan, mari kita bersama mencegah narkoba berbasis dari sekolahan. Dengan cara bagaimana? Saya kira di sekolahan-sekolahan ini kan masih ada organisasi OSIS. Ya, organisasi OSIS, mari kita berdayakan. Mari bersama-sama kita berdayakan. Dengan cara bagaimana? Tentunya OSIS membuat suatu aturan-aturan tersendiri yang sifatnya yang mana memang menakut-nakuti temannya biar tidak minimal di sekolahan tersebut tidak ada pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Dengan aturan-aturan yang tegas tentunya OSIS bisa memberikan edukasi-edukasi yang tentang bahaya narkoba. Kemudian manakala ini terjadi ada rekannya yang memang dengan perubahan psikisnya dirasa terindikasi sudah menggunakan narkoba, kita di lingkungan OSIS silakan dikasih ruang konseling, yang mana isinya mungkin di situ ada bu guru BP, orang tua wali murid, terus kerjasama dengan keamanan untuk mengedukasi terhadap anak yang terlibat berhadapan dengan hukum yang terlibat dalam hal ini kasus narkoba. Nantinya bisa anak tersebut diarahkan melalui panti rehab yang ada di wilayah Banyuwangi, terus kemudian mereka tetap melaksanakan kegiatan sekolahan mungkin secara daring, jadi biar tidak memutus masa depan anak bangsa yang mungkin terlibat dan atau mungkin masih labil kepingin jati diri, dia menggunakan narkoba. Intinya di dalam organisasi OSIS ini teman-temannya harus bersepakat dan setiap hari diberi wawasan, berani lapor kepada guru dan atau ketua OSIS dan atau perangkat OSIS bahwa temannya disinyalir menggunakan narkoba. Kemudian di samping berani lapor juga harus berani menolak. Ya,
Manakala memang temannya yang sudah terlibat ini mencari teman yang lain, mengajak untuk ayo rek, mabuk rek, ayo rek, ngepil rek, ayo rek, nyabu rek, berani menolak dan lapor. Saya kira itu dari saya Pak Hakim. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya yang keras sekali. Pak Kasat Narkoba ini dari Probolinggo ke sini. Probolinggo kan sepi perkara sana ya, jauh ya Tinggi Banyuwangi kan? Jauh Pak, 5 jam. Jauh. Nah, makanya kita tidak bangga, saya tidak bangga. Ini berarti ketelodoran pemerintah daerah sampai kemudian banyak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Evaluasi ini, ya, ya Pak Asisten di Sumangga-akan dintek nih wes, ya sekalian wes, ya Pak bawa ya. Nah, jadi kejahatan narkoba itu merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Pak Pri, izin, Pak Pengawas, mantan Kepala SMP 1 Genteng, Banyuwangi, MKKS dan sebagainya hadir, terima kasih. Jadi kalau bermain-main narkoba, mohon maaf, pilihannya hanya ada 2. Kalau tidak mati ya di penjara, itu pasti sudah urusannya ke sana ya. Dan persoalan narkoba ini tidak hanya kalangan menengah bawah, atas iya, termasuk APH. Boleh saya kasih contoh, salah satunya Irjen Teddy Minahasa, ya kan? Nuangkep di Laut Cina Selatan, kemudian ternyata sebagian diambil 5 kilo kalau nggak salah itu, dijual. Nah, ini jenderal Pak, dihukum Pak, ancamannya hukuman mati, dan sekarang kena seumur hidup. Itu salah satu contoh. Yang bawah di sini juga banyak sama. Jadi sekilas perlu saya sampaikan. Lah gandengnya setelah Pak Kasat Res Narkoba, tentu beliau ini tugasnya adalah melakukan penyidikan BAP, kemudian dilimpahkan kepada Pak Kasipidum, JPU-nya nih beliau ini. Mau digoreng dimasak enggak, nanti penjaganya beliau terakhir. Setelah banyak kasusnya ternyata gini-gini, penjaganya bagaimana? Kepala BNNK tugasnya. Datang di Banyuwangi, kalau ternyata masih banyak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, berarti nanti minta diganti kepala BNNK baru berarti ya, gitu logikanya. Amin. Enggak, silakan Pak Kasbidum, saya silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Ibu hadirin peserta talkshow yang kami cintai dan kami banggakan. Tidak berlama-lama Pak ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kasat Narkoba. Jadi kami dari Kejaksaan, seperti yang disampaikan Pak Moderator, bahwasanya ungkap kasus yang ada di Kabupaten Banyuwangi setelah pengungkapan dilaksanakan oleh teman-teman dari Res Narkoba, Polresta maupun dari BNNK. Jumlah perkara yang masuk di Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2024, data kami sedikit berbeda dengan yang diungkap dari Polresta. Kalau Polresta tadi 117 perkara, tetapi masuk di Kejaksaan sejumlah 174 perkara Pak. Jadi perkara ini kenapa kemudian berbeda datanya? Karena kami menerima limpahan perkara yang berasal dari penyidik BNN Provinsi maupun dari penyidik Polda Jatim. Jadi perbedaan angka ini bukan suatu angka yang membahagiakan bagi kita semua. Artinya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Banyuwangi sudah sangat-sangat tinggi sekali. Kemudian di tahun 2025, data masuk sampai tanggal 25 Juni kemarin, itu sebanyak 85 perkara. Jadi artinya tiap bulan rata-rata lebih dari 10 perkara narkoba yang masuk ke tahap penyidikan. Jadi ini bukan suatu angka yang sekali lagi membanggakan bagi kita, karena angka-angka ini sudah sangat-sangat luar biasa. Terus kemudian penindakan dengan penghukuman saja atau memenjarakan itu bukan suatu solusi yang masih sangat ampuh dirasakan, tidak. Buktinya apa?
dari data yang disampaikan oleh Pak Bram tadi, 52% itu 10%-nya penghuni lapas kelas 2A Banyuwangi itu berstatus sebagai residivis. Artinya mereka itu sudah dihukum sekian tahun, kemudian kembali lagi melakukan tindak pidana, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, dan masuk lagi. Itulah fakta yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan selain daripada penindakan? Ada langkah-langkah pencegahan, Pak. Mohon izin Pak Kepala BNN sedikit menyimpang dari apa yang menjadi tugas kami. Jadi terhadap penindakan yang sudah dilakukan itu, kami di Kejaksaan selain sebagai penuntut umum, kami juga melakukan upaya-upaya berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Caranya bagaimana? Dengan menggandeng pemerintah daerah untuk mendirikan Balai Rehab Adiaksa. Cuma syukur alhamdulillah di Kabupaten Banyuwangi masih belum ada. Gitu. Oke, jadi kami sedang berupaya dengan melakukan pendekatan kepada teman-teman stakeholder terkait, Rumah Sakit Umum Blambangan maupun Rumah Sakit Genteng, mana yang memungkinkan untuk bisa dijadikan tempat sebagai Balai Rehab Adiaksa. Jadi yang memenuhi ada dokter jiwanya, ada fasilitas kamar dan sebagainya, itu sedang kami jajaki untuk dilakukan rehabilitasi sebagai tempat rehabilitasi. Karena penindakan itu pun dengan menghukum yang sangat tinggi, sebagaimana yang diancam di dalam undang-undang pun juga tidak memberikan kepada pelaku-pelaku peredaran gelap narkoba. Kemudian yang menjadi persoalan adalah terhadap penyalahguna atau korban penyalahguna narkoba. Jadi dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya, penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba ini masih sampai saat ini masih dijerat dengan pasal 114 dan 112 gitu loh. Namun kemarin sudah ada pergeseran di tataran pimpinan bahwasanya untuk pelaku 127 tidak dilakukan pemidanaan, melainkan diarahkan untuk dilakukan rehabilitasi. Jadi ini segala upaya yang juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah guna memulih sadarkan pengguna-pengguna narkoba atau korban penyalahguna narkoba. Di Kejaksaan pun kami juga melaksanakan kegiatan ini dengan cara implementasi adanya peraturan Jaksa Agung terkait dengan restoratif justice dalam perkara narkoba. Jadi artinya tidak melulu dihukum dengan pemidanaan penjara, melainkan kita upayakan untuk dilakukan rehabilitasi. Jadi langkah yang sudah kita lakukan selama ini juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan depannya kita juga senantiasa kepada penggiat narkoba untuk bisa senantiasa untuk melakukan pencegahan itu. Jadi penindakan ini sebenarnya bagi kita itu adalah ultimum remedium, Pak ya. Jadi sepanjang kemudian perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap, maka langkah penindakan yang kita lakukan. Tetapi tatkala itu menyasar kepada penyalahguna maupun korban penyalahguna, kita upayakan untuk rehabilitasi. Jadi ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Memang langkah-langkah itu tidak kelihatan, Pak. Tapi kita coba selalu berusaha untuk memberikan edukasi seperti itu. Gitu loh. Cuma kemudian yang menjadi permasalahan adalah masih belum terbentuknya tim asesmen terpadu ini. Jadi kami kemarin juga sudah sempat menghadap Pak Kepala BNN untuk membahas terbentuknya tim asesmen terpadu, sehingga apabila ada penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba, kita tidak melakukan asesmennya ke BNNP. Jadi ini kita juga selalu berusaha untuk bagaimana bisa berkolaborasi untuk bisa mendapatkan TAT bagi yang merupakan syarat dilakukan rehabilitasi. Kemudian selanjutnya sebentar. Yang terakhir ini saran. Jadi kami dari Kejaksaan menyatakan komitmennya dalam mendukung pemerintah melalui
keanggotaan dalam Des Pemberantasan Narkoba dan melaksanakan pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana narkotika dan zat aditif lainnya dengan mengedepankan pada keadilan restoratif. Kemudian guna optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba cukup disangkakan dengan pasal tunggal, yaitu pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Dan ini juga sudah dilaksanakan oleh teman-teman Res Narkoba di Polresta Banyuwangi. Kemudian Kejaksaan juga mendorong Des Pemberantasan Narkoba sebagai wadah untuk penguatan kerjasama dan koordinasi antar semua pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dalam penanganan perkara narkotika. Kemudian perlunya tindakan tegas secara represif dalam penanganan tindak pidana narkotika, salah satunya melalui pemberian efek jerah kepada para pelaku tindak pidana narkotika dengan cara memberikan hukuman maksimal kepada para pelaku yang terafiliasi dalam peredaran gelap narkoba dan mengoptimalkan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang. Kemudian perlu adanya keterbukaan dari para pelaku tindak pidana narkotika untuk mengungkap mata rantai peredaran narkotika, sehingga diperlukan program Justice Collaborator terhadap pelaku tindak pidana narkotika guna membuka lebih luas pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih aplaus buat beliau. Jadi di pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwa pecandu korban penyalahguna narkotika itu wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tidak ada kalimat hukuman penjara, tidak ada. Tetapi di pasal 127 yang disampaikan Pak Kasipidum tadi, bagi diri sendiri memakai itu diancam hukuman kalau golongan 1 narkotika 4 tahun penjara, kalau golongan 2 psikotropika 2 tahun penjara, golongan 3 zat adiktif 1 tahun penjara. Artinya pilihannya kalau jadi pemakai bagi diri sendiri harus mengajukan asesmen rehabilitasi, sehingga tidak dipenjara tapi menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Di mana? Di panti rehabilitasi. Nah, di Tapal Kuda ini adanya panti rehabilitasi itu di Banyuwangi, yaitu 1 LRP PNBI Banyuwangi, kemudian ada Genesa, ketiga ada KP2M di Genteng. Ada 3 ini. Jadi Jember, Bondowoso, itu Bonto tidak ada. Mereka kalau rehabilitasi ya ke sini, ke Banyuwangi. Maksudnya bukan bangga kita, Bapak Ibu, tiba-tiba Banyuwangi wakeh penyalahguna dan peredaran gelap narkotika itu. Ini harus miris, prihatin. Makanya Pak Bram tadi menyampaikan, ya, sampai berekrar. Nanti kita tuntut kalau ekrarnya ternyata jarkoni, iso ujar gak iso ngelakoni. Pak Bram ya, harus kita implementasikan bersama-sama seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. Nah, dari paparan Kasat Res Narkoba, kemudian Pak Kasipidum, saya sitir di lapas kelas 2A Banyuwangi itu jumlah narapidana sekarang 357, yang 110 namanya residivis. Nah, perkara yang sekarang per Januari Juni ditangani Satres Narkoba ada 78 perkara. Di Kejaksaan ada 76. 85 naik. Per 25 Juni naik menjadi 85, tambahan berarti ya kirimannya Satres Narkoba berarti ya. Oh, dari Polda juga ya, siap. Ini lah, ini masih paruh tahun Bapak Ibu. Kalau nanti akhir tahun berarti ya 2 kali lipat, logikanya begitu. Kalau lapas tidak lah ya tambah gitu toh, tapi ada yang keluar gitu. Oke? Jadi ini bagaimana Pak Kepala BNNK dengan perkara yang dari Satres Narkoba kemudian di Kejaksaan ini, upayanya untuk menekan dengan posisi kita sinergi dan aksi nyata menuju Banyuwangi bersinar ini, kami persilakan, monggo tepuk tangan buat beliau dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Hari Anti Narkotika Internasional, berbeda dengan hari-hari besar lainnya. Kalau hemat pribadi saya, hari ini adalah bukan hari perayaan, tapi adalah hari keprihatinan yang seyogyanya kita bisa merefleksikan, merenungi
bagaimana prevalensi penggunaan penyalahgunaan narkotika ini di Indonesia umumnya, nanti saya sampaikan di Banyuwangi, itu sudah mencapai 1,73% dari penduduk Indonesia. Artinya kurang lebih 3,33 juta jiwa. Dan semuanya di antara terbanyak umur 15 sampai 24 tahun. Prevalensi itu artinya setiap hari ada 50 orang yang meninggal karena penyalahgunaan narkotika ini. Sedangkan selebihnya ribuan bahkan ratusan ribu itu dying. Akhirnya sekarat. Yang terjelek adalah hilangnya mimpi, hilangnya impian. Oleh karena itu momen yang baik ini, kita semua yang berada di depan ini adalah selain penjaga, tapi pahlawan bagaimana kita menjaga mimpi-mimpi dari anak-anak kita. Itu secara ini. Kemudian adapun perputaran uang narkotika ini sejumlah 99 triliun. 99 triliun kalau dibuat kampus seperti ini mungkin tidak tahu jadi. Tiap RT mungkin di Banyuwangi bisa ada kampus ya. 99 triliun, cukup yang besar. Kemudian bagaimana dengan Banyuwangi sendiri? Banyuwangi sendiri hasil dari survei IKRN yang oleh BNN lakukan, seluruh Indonesia termasuk Banyuwangi, sebenarnya kemarin tahun 2024 survei itu dilakukan, hasilnya awal tahun 2025, ternyata dari sekian desa dan lurah, 17 desa dan lurah itu masuk kriteria waspada. Jadi mohon maaf ada 4 tingkatan, yang pertama itu bahaya, waspada, ketiga itu siaga, dan yang keempat aman. 17 desa, mohon maaf saya tidak hafal, nanti datanya kami akan kasih untuk desa. Itu masuk kategori waspada. Ini unsur-unsurnya apa saja Pak penilaiannya? Mungkin untuk yang dari Polres itu banyaknya pengungkapan kasus gitu ya. Tapi ini tidak, ini persepsi. Oleh kemudian 129 Pak Banyuwangi itu Pak. 129 masuk kriteria siaga. Level di bawahnya, level 3. Dan sisanya desa tadi itu masuk kriteria aman. Nah, dari hal-hal tersebut, inilah mungkin nanti bisa dijadikan acuan oleh seluruh para penggiat, tokoh masyarakat semuanya. Ini sebagai acuan, mana yang kita sepakati untuk kita garap duluan. Tidak mungkin dalam 1 tahun akan kita garap 129, minimal yang 17 desa itu dulu. Itu pun mana dulu. Nah, nanti ini akan saya sampaikan tulis 17 desa ini mana-mana saja ke instansi terkait untuk menjadikan pedoman ini yang harus diinikan. Supaya nanti semua kegiatan itu yang dibilang aksi nyata itu terintegrasi, tidak ngawur ya. Kalau boleh mengucap kata-kata Einstein berbicara gini, jika sebuah metode dilakukan secara terus-menerus dalam beberapa tahun dan kita mengharapkan hasil yang lebih, maka itu adalah kegilaan, insanity. Itu gila Pak. Saya ulangi lagi, jika sebuah metode dilakukan berulang-ulang dan bertahun-tahun bahkan, dan kemudian kita berharap lebih dari hasil yang kita inginkan, itu adalah sebuah kegilaan, insanity. Artinya apa? Sesuatu yang luar biasa tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga. Ya. Berbicara narkotika, tidak hanya berbicara penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum tadi, betul, yang disampaikan datanya betul. Bahkan data kami itu 28% residivis Pak. Artinya tidak kapok ternyata, tidak memberikan efek jera. 28% residivis itu yang ketahuan ya.
Yang tidak ketahuan itu mungkin dia melakukan perbuatan berulang tapi di daerah lain, mungkin sebagian belum tertangkap. Karena apa? Karena narkotika ini sudah menyentuh relung-relung faktor ekonomi dan sosial. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia diasingkan oleh tetangga-tetangganya, lah saya mau makan apa? Ada yang pernah berpikir begitu? Oleh karena itu sinergi, termasuk program-program pemerintah, UMKM arahkan ke situ. Saya pernah di Palu, Pak. UMKM itu diarahkan memang untuk itu. Bahkan dibelikan, mohon maaf, apa itu anunya ban itu, kompresor untuk mengganti ini biaya. Kalau tidak, saya masuk kerja tidak diterima karena mantan napi narkoba. Lah saya mau makan apa? Anak saya mau makan apa? Alhamdulillah kemarin ada security saya yang saya bekerja itu mantan. Saya harus memberi contoh. Tidak saya tampung, dia pasti akan kembali ke lingkungannya. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, ini alhamdulillah GMDM sudah tindak lanjuti. Bagi orang tuanya yang sudah menjalani proses, sedang menjalani proses hukum, lah anaknya makan apa? Pernahkah kita terpikir untuk itu? Alhamdulillah, kita siap nampung. Kemarin saya datang, mohon maaf, dengan Pak Yudi di pondok pesantren. Insya Allah juga pondok pesantren siap untuk mendidik anak-anak orang tuanya yang terkena kasus masalah narkoba. Ini juga sama pelakunya dengan kasus-kasus teroris. Anak-anaknya dipelihara. Kalau tidak, dendam dia sama aparat penegak hukumnya. Rusak dia karena tidak move on dari lingkungan yang negatif. Oleh karena itu, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Ke depan permasalahan bapak-bapak ini akan dijawab oleh Bapak Rizky. Insya Allah dalam waktu dekat. Kemarin kita survei untuk membuat panti rehab dan gratis untuk orang yang nggak mampu. Aplaus untuk Pak Rizky. Yang luar biasa sana, bukan saya. Sana yang luar biasa. Ini untuk menampung, karena biaya rehab itu mahal, Bu. Pasti di otaknya itu berpikir, biayanya berapa? Lah kalau ikut negeri ada, BNN ada gratis. Tapi jangan milih, karena tempatnya jauh-jauh, enggak ada yang di Banyuwangi. Ya, ada di Makassar, ada di Lido paling dekat, ada di Kalimantan, selebihnya di daerah Sumatera. Itu. Apapun itu negara wajib hadir untuk memberikan jaminan kepada yang perlu direhab. Tidak usah khawatir, tadi sudah disampaikan jaminannya komandannya bapak-bapak di depan ini tidak akan diproses hukum. Oleh karena itu dalam waktu dekat saya akan bentuk tim asesmen. Tujuannya tim asesmen adalah salah satunya untuk merekomendasikan apakah ini masuk di rehab atau tidak, supaya tidak dipermainkan oleh APH, supaya tidak dipermainkan kasus ini oleh aparat penegak hukum. Itu gunanya asesmen tadi, ya. Aduh, wah, lebokno gini wis. Pak Wesong, APH-nya yang mana? Ya, penyidik banyak, termasuk dari BNN sendiri. Oleh karena itu, asesmen itu salah satu upaya untuk melindungi daripada hak daripada korban, ya, status korban. Sekali lagi, status korban. Saya kira nanti bisa berkembang, itu saja. Yang penting mari kita sekali lagi ajak merenung. Ini momen adalah momen Hari Keprihatinan Nasional. Terima kasih. Kasih aplaus buat beliau, Pak Kepala BNNK Banyuwangi. Panitia, kopinya sudah ada? Monggo. Loh, enggak, yang di depan ini kopinya mana? Sama ini tamu di depan ini. Kopinya mana? Ayo segera. Gak bisa ngomong nanti, ini beliau nanti nggak ada kopinya ini. Itu Pak Yai Hiram ini sudah susah enggak ngopi itu. Terima kasih dibersamai juga sama Ketua PP Polri, Bapak AKBP Purnawirawan Haji Sujarwo, ada Pak Ketua Walibi juga Purnawirawan AKBP Bagio. Mana Pak Bagio tadi? Ada, masih ada ya. Dan kawan-kawan pengurus PP Polri yang lainnya juga, Pak Ketua FKUB yang selalu membersamai kami. Ada dari perwakilan PHDI juga ada Beli Putu tadi. Kalau Pak Pendetanya dari umat Kristen, beliau sendiri, Pak Rizky ini pendeta senior dari
Kristen beliau ini. Kalau Pak Herman itu pendeta juniornya ya, tapi lincah Pak Herman itu. Pak pendeta yang lincah itu ya. Oke, kita buka dulu pertanyaan 3 penanya di session pertama. Saya persilakan. 1, Agung Darman. Yang lainnya? Yang lainnya? Dari SMP mana? SMP 1? Oke. Terus 3, oke ya. Pak Agung, Pak Bram izin, monggo. Mohon izin, ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Bram ya. Semoga selalu sehat Pak Bram yang selama ini menyelesaikan segala urusan jika mendapat julukan Pak Asu, yaitu asisten segala urusan beliau ini Pak Bram ini ya. Istimewa buat beliau. Tepuk tangan buat beliau. Istimewa Pak Asu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarman, biasa dipanggil Yang Kakung. Bapak narasumber yang di depan, ketika kita bicara narkoba, mesti nanti akan bergeser kepada pendidikan. Seakan-akan kalau narkoba ini merajalela, maka hampir ada kalimat inilah bentuk kegagalan pendidikan. Meskipun tidak semuanya. Yang perlu kami sampaikan Pak, kami tidak mengerti tentang hukum-hukum tadi, SOP tadi nggak ngerti. Yang saya pahamkan adalah dari kami, percaya tidak percaya bahwa narkoba ini terjadi di sekitar kami Pak. Saya guru SMP kebetulan Pak. Di SMP sudah ada Pak, dan terasa itu. Anak-anak yang sudah terjebak dalam narkoba itu Pak, perilakunya memang tidak seperti biasanya. Guru-guru itu hanya dibekali untuk mendidik, mengajar. Tidak pernah dibekali untuk bagaimana menanggulangi tentang narkoba. Sehingga yang ada emosional. Karena apa? Memberi solusi kepada tanda petik kenakalan itu tidak seperti biasanya. Pada sisi tertentu kadang-kadang karena merasa tidak dihormati, ditempeleng anak itu Pak. Karena ya gurdomblong tok begitu Pak. Sehingga menjadi salin musuh istilahnya. Pertanyaan kami Pak, kami para guru ini mbok dibekali Pak, ciri-ciri kalau anak ini sudah terkena itu Pak, sehingga kami nanti stop, tidak akan memberikan solusi, akan kami kirim atau kami beritahukan kepada orang tuanya, biar orang tuanya mencarikan guru yang lebih tepat seperti yang dikatakan BNN tadi itu. Kalau dipaksakan kepada kami, maka kami akan kesulitan mencari jalan keluar. Yang kedua Pak, ini kan kita mengatasi yang sudah terkena Pak. Bagaimana untuk mengatasi yang belum? Di beberapa macam kesempatan saya pernah bertemu dengan para dokter di puskesmas itu. Saya usul Pak, apa ndak boleh kalau ada puskesmas datang ke sekolah itu sekaligus ada uji tes urin. Saya tidak ngerti Pak apa itu nyalaiham apa tidak, saya juga nggak tahu karena saya nggak ngerti hukum itu. Tetapi minimal itu shock terapi Pak. Karena mohon maaf Pak polisi, Pak kejaksaan, jenengan entah percaya tanda 2025, 2023 zaman modern ini loh Pak, anak SMP hamil itu biasa ya Pak? Ada bukan biasa, ada. Itu karena apa? Karena lossnya itu. Karena tes urin itu katanya juga bisa untuk mendeteksi itu. Umpama itu diadakan begitu Pak, kan rodok wedi arek. Nah, karena memang sekarang ini dua yang kita harapkan, satu pencegahannya dengan rodok ngeden-ngedeni, yang kedua ketika solusi sudah terkena harusnya bagaimana, karena guru tidak punya ilmu untuk menyelesaikan masalah narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Agung Darman. Oke, saya sambung dulu pertanyaan kedua nggih. Mohon di sip notulen. Monggo. Mikir di siji niki. Ini Pak. Oke, terima kasih. Saya Agus Syafi'i dari SMP 1 Tegal Delimo. Ada yang mirip dengan yang disampaikan oleh Mas Darman.
Karena di sekolah itu kami dalam tanda kutip itu diberi banyak sekali peraturan yang seakan-akan, dan itu memang terjadi, bahwa guru itu sekarang ini kalau menyentuh murid yang memang kalau sudah anak-anak terkena seperti narkoba dan seterusnya, itu sikapnya kan sudah sangat mengerikan sekali. Tidak ada hormat dan seterusnya karena sudah mungkin putus gitu ya sebagian dari sarafnya, sehingga tidak memperhatikan kita bahwa kita adalah orang tuanya. Secara teknis saya terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Hakim Said, bahwa disiapkan assessment. Ini kan sudah kumpul semuanya ya dari Forpimda dan seterusnya, karena kita sekarang sudah punya catur pusat pendidikan. Di sekolah yang hanya sekian menit waktunya, di rumah tangga yang lebih banyak, di masyarakat dan di media sosial, kami minta di forum ini nanti karena semuanya berkumpul, media massa, kalau kita diminta di sekolah lewat OSIS misalnya, kita ingin menemukan titik-titik yang kita tidak mempunyai ilmunya itu, tetapi kita mengetahui anak ini ada jaringan ini dan seterusnya. Misalnya polsek-polsek ketika kita informasikan bahwa ini ada jaringan dan seterusnya, yang dari luar itu pasti, sekolah ini jangan sampai dijadikan objek oleh media. Misalnya nanti kalau ada satu siswa yang akan bisa membongkar yang lebih besar dan ini menyelamatkan generasi, itu sekolah ini nantinya akan menjadi punya stigma negatif. Nah, ini minta media massa memahami bahwa justru sekolah yang bisa menemukan ini diangkat positif, kira-kira seperti itu. Dan secara teknis kami ingin asesmen yang disampaikan oleh Bapak Hakim Said nanti ditelurkan secara praktikal, sehingga kami ya, karena kita nggak boleh nakut-nakuti anak sekarang Pak, itu ada Permendikbudnya luar biasa, kita ini betul-betul dikerangkeng, kira-kira gitu ya, sekolah ini betul-betul dikerangkeng untuk membentuk generasi lebih bagus, padahal kami belum mati nuraninya, tetapi kami kadang-kadang ketakutan. Poinnya di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa pertanyaannya, siap. G. Terima kasih. Berikutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengenalkan diri, nama saya Bejo Sutrisno, Kepala SD Negeri 1 Purwoharjo. Yang kedua saya sampaikan terima kasih, saya dari Kepala SD bersama teman-teman mendapat kesempatan istimewa untuk mengikuti sinergi dan aksi nyata menuju Banyuwangi Bersinar, sehingga kami bisa mendapatkan pencerahan tentang narkoba. Yang ketiga, ketika kami cermati apa yang disampaikan oleh bapak-bapak narasumber di depan yang hebat tadi, rata-rata yang terjerat kasus adalah usia remaja ke atas atau dewasa. Terus kami ingin tanyakan bagaimana peran serta kami sebagai pendidik di anak usia sekolah dasar yang rata-rata 7-12 tahun, bagaimana peran kami, mohon pencerahan. Karena beberapa waktu pernah kita dengar bahwa ada anak SD yang ini tidaknya belum tahu Pak ya, ada yang tersusupi narkoba melalui permen atau apa. Lah untuk mengenal lebih jauh mohon pencerahan katanya untuk anak-anak kami yang di sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih aplaus dulu. Ini pertanyaan ini jadi pencegahan sejak dini. Karena anak-anak SD sekarang sudah ada permen narkoba dan sebagainya. Memang ditemukan itu. Lah nanti Pak Kepala Sekolah, Bu Guru SD ini bagaimana bersikap seperti itu? Nah, dalam forum ini nanti harus dijawab secara tegas, lugas, dan akurat. Termasuk nanti ada Pak Kepala Bages Bangpol, ada Pak Kepala Dinas Kesehatan, kemudian ada Pak Kiai Haji Ahmad Siddiq dari sisi agama, kemudian kalau dari Pak Haji Soekarjo ini saya bingung karena beliau ini multi talent, semuanya bisa masalahnya. Nanti semuanya diatasi pokoknya Pak Haji ya. Oke, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan pertama tadi. Monggo, silakan. Silakan Pak Kepala BNNK. Monggo. Terima kasih. Singkat, insya Allah menjadi solutif. Bagi siapapun yang merasa ada kecurigaan, cukup hubungi kami. Nanti kami akan lakukan screening di tempat, terutama di sekolah ya. Cukup beritahu kami saja, nanti anaknya siapa, supaya terhindar dari yang katanya HAM itu diundang orang tuanya, kita tes bareng-bareng. Insya Allah untuk tahun anggaran ini, bulan Juli ke atas kita sudah ada anggarannya
untuk pengadaan alat, nah, kita bisa gunakan. Terjawab Pak ya? Ya gitu aja. Siap. Oke, terima kasih jawabannya Pak Kepala. Tapi ini berkembang pertanyaannya. Lek ternyata positif pati digawa nandi. Apa? Loh ini anak ini berbicara anak ini. Mau diusir atau mau dia? Ya. Nanti doakan untuk segera terwujud itu. Apa? Cita-cita kita untuk mendirikan rehab itu, entah namanya apa, bisa digunakan juga oleh kejaksaan, monggo kita bisa gunakan gratis, ya, gratis untuk warga Banyuwangi. Siap. Terima kasih. Oke. Yang kedua apa itu ya? Lea, kalau memang ada kekhawatiran, nanti undang saja orang tuanya. Biasa kok Pak, banyak orang tua yang datang ke kantor kami dengan membawa anaknya. Mereka rata-rata bertanya, Pak, anak saya kok gini, apa pakai narkoba ya? Ya kita tes, enggak masalah. Ya, itu kan untuk mereka yang sudah ada tanda-tanda di luar kebiasaan. Ya, J. Maksudnya itu untuk shock terapi, biar anak-anak ketakutan begitu, andekan di sekolah itu secara periodik akan menyalahi HAM-nya itu, Bang. Paham saya. Di peraturan Bupati, di kuat nomor 8, peraturan Perda nomor 7 tahun 2020, semua lembaga swasta, lembaga pendidikan itu wajib melaksanakan P4GN, Pak. Yang salah satu poinnya itu ya di situ itu tadi, screening tadi itu. Itu bisa dijadikan landasan saya kira. Terjawab Pak ya? J, makasih. Nanti tinggal dibuka saja itu. Perda nomor 7 dan Perbub nomor 8 15. Ya, 2015-2020. Terima kasih. Ya. Mungkin biasa Pemda ini. Ya. Terima kasih jawabannya Pak Faisal. Kemudian mungkin ini bisa sambung oleh Pak Kepala Dinas Kesehatan ya, panelis kita. Jadi ini karena terkait dengan Perda nomor 7 tahun 2020 dan Perbub nomor 15 tahun 2021 tentang jadi screening tes urin dari SD menuju SMP. Lalu leading sektornya Kepala Dinas Kesehatan bisa bekerja sama dengan BNNK, bisa bekerja sama dengan panti rehabilitasi atau puskesmas yang lainnya. Kami persilakan diberikan pencerahan Pak Amir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, Pak Moderator, Pak Hakim yang luar biasa, dan Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama sebelum saya menjawab terkait dengan tes urin, saya ingin sampaikan bahwa dampak narkoba ini luar biasa. Saat ini Bapak Ibu sekalian, hampir setiap tahun itu lebih dari 400 temuan HIV AIDS. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten Pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, 2-3 tahun yang lalu Pak Hakim, dari temuan HIV AIDS itu ada kurang lebih 10% itu pengguna nafsa suntik. Tapi saat ini pengguna nafsa suntik itu sudah relatif menurun. Kalau kami ada program harm reduction, itu kami berikan sped gratis. Nah, alhamdulillah saat ini sudah semakin menurun, tapi masih ada 2% dari 463 di tahun 2024 yang HIV positif. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di tahun 2023 akhir itu 30% HIV AIDS itu karena LSL, lelaki seks lelaki. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita tidak curiga laki-laki gandengan tangan dengan laki-laki itu biasa, tapi sekarang perlu dicurigai. Nah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami dibantu oleh para relawan, teman-teman ini komunitasnya jelas, ada beberapa yang langsung masuk komunitas-komunitas itu. Nah alhamdulillah ini juga relatif menurun. Saat ini Bapak Ibu sekalian, HIV AIDS ini proporsinya paling banyak, ini lebih dari 30%, 31,2% itu pelanggan PSK. Dan sekarang ini kami nanti akan bahas secara khusus ini dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di depan ini, karena kami kesulitan karena sekarang komunikasi lewat HP, micet dan sebagainya ini luar biasa. Dan HIV berdekatan erat dengan narkoba. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hasil survei
dari Kementerian Kesehatan, saya bacakan. Kenapa sih anak-anak kita, remaja kita ini suka dengan narkoba? 60% remaja kita itu karena pengaruh teman, 25% karena iseng coba-coba, karena penasaran, dan 15% karena pelarian sebab stres. Nah, Bapak sekalian, kami terus melakukan edukasi di backup oleh 45 puskesmas Kabupaten Banyuwangi. Ini untuk pencegahan, untuk promosi. Kami juga membackup BNN, ada dokter perawat yang kami BKU-kan di BNN untuk membantu promosi dan prevensi. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, untuk penanganan ini syukur kalau sudah ada rehabilitasi, ini menjadi solusi yang terbaik. Nah, yang ingin kami sampaikan, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, saat ini kami sudah menyediakan untuk penanganan itu laboratorium kesehatan daerah untuk tes urin. Kami siap membackup juga BNN jika diperlukan untuk tes urin. Hanya saja memang kami saat ini kemarin sudah akan kami bahas dengan Pak Asisten Pemerintahan. Kami mohon backup dari Pak Sekda selaku Ketua Tim Anggaran. Harapan kami kalau belum seluruh siswa yang kami tes urin, minimal kami bisa melakukan spot check. Spot check itu sampling, kami survei sehingga mendapatkan potret ada sekian persen siswa yang positif. Dengan metodologi tertentu itu bisa kita lakukan. Ini sedang kami upayakan, Pak Asisten Pemerintahan komitmennya luar biasa, nanti akan kami mohon tidak lanjut follow up terkait dengan ini. Tapi prinsipnya laboratorium kesehatan daerah diri kami siap untuk backup itu. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, kami mohon support, mohon dukungannya, sebab trennya nampaknya ini semakin meningkat, terutama di usia remaja. Jadi HIV/AIDS, beberapa penyakit yang saat ini menular itu kalau dulu usianya usia dewasa, sekarang ini lebih menurun usia remaja. Kenapa? Karena faktor handphone ini, Pak. Teknologi informasi ini luar biasa. Dan Bapak-Ibu sekalian, dari lingkungan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Asisten Pemerintahan, dari lingkungan keluarga, mohon dijaga anak-anak kita. Kalau dulu Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melarang anak-anak kita keluar, masuk dalam kamar aman. Tapi Bapak sekalian, justru masuk dalam kamar, nutup kamar itu saat ini berbahaya. Maka kalau nutup kamar, pastikan HP-nya di luar. Karena ini bisa bertransaksi, bisa video call, bisa komunikasi lewat alat yang sangat canggih ini. Saya kira itu, matur nuwun. Prinsipnya kami siap backup untuk pencegahan dan penanganan. Ya. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Satu, Pak, ini momen yang bagus. Saya mengusulkan, Pak, supaya optimalisasi seluruh puskesmas yang ada dengan melakukan pelatihan terhadap UTC 5 dan UTC 7. Supaya nanti kalau mau rehab itu enggak perlu ke tempat kami, takut itu orang tuanya. Apalagi suruh datang ke kantor polisi, takut itu. Datang aja ke kantor puskesmas itu. Dengan syarat nanti ada pelatihan. Dan saya nitip untuk staf saya, kita ikutkan UTC 5 sama UTC 7. Terima kasih. Siap, nggih Pak Kepala BNN ya. Aman ya Pak Mer ya? Aman, nggih. Aman. Saya kira Bapak Ibu sekalian, barangkali ini para kepala sekolah, para guru, BK, bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah mohon bisa diaktifkan. Kami siap untuk mendampingi bagaimana ciri dan sebagainya. Tadi saya kira sudah terjawab itu. Anak-anak itu dari sorot mata, gestur, sikap, sensitivitas emosinya itu bisa mencirikan ada perubahan, ya itu menjadi ciri. Nah, Bapak Ibu guru BK itu nanti bisa komunikasi dengan teman-teman di program kesehatan jiwa di seluruh puskesmas. Kami siap untuk membantu untuk promosi, prevensi dan pencegahan dini, deteksi gratis dini. Ya? Gratis. Gratis ya? TIS, tambah TIS. Gratis, TIS di puskesmas ya. Tepuk tangan. Pak Kepala Dinas Kesehatan sudah buka ruang. Walaupun sebenarnya bunyinya perbu itu tidak ada, sampling-samplingan tidak ada. Pokoknya anak yang tidak mampu di cover APBD, yang mampu mandiri, seperti itu. Nah ini nanti harus kita bicarakan lagi nih. Saya tidak mau kalau sampling-samplingan. Kita ini kaya, Banyuwangi punya Gunung Mas, Tumpang Pitu, ya kan?
Perhutaninya ada, KPH-nya ada 3, PTPN-nya ada berapa, bayar pajak semua tertib itu ya. HGU. Pak Hakim, ini catatan. Gratis itu kepada masyarakat. Urusan kami beli regen untuk pemeriksaan dan sebagainya, urusan kami dengan Pak Sekda dan nanti support, permohonan support untuk dari berarti APBD. sepemikiran dengan Pak Kasat Narkoba dong kalau ngomong gratis ketawa itu. Ya. Jadi intinya pelayanan kami gratis, urusan nanti perlu biaya meriksa dan sebagainya nanti kita akan mohonkan. Syukur Pak Hakim nanti kita audiensi ke Mas Nuwun, siap. Siap, terima kasih. Yang penting pemerintah daerah tidak jargoni dan harus konsisten. Itu aja tuntutan kita sebagai masyarakat Banyuwangi. Sepakat ya? Pak Kepala Bages Bangpol, monggo kalau menambahi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, langsung kami sampaikan bahwa Bages Bangpol itu berperan dalam rangka di sekretariat P4GN, sesuai yang dengan di Perbub 7 2020 tadi disampaikan bahwa P4GN itu adalah pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Pemda dalam ini Bages Bangpol bukan APH. Jadi kami mengupayakan berkumpul bersama semua stakeholder dalam tim fasilitasi, tim teknis fasilitasi P4GN. Yang ketuanya kebetulan Kepala Bages Bangpol yang ditunjuk. Dan anggotanya adalah semua unsur lembaga yang berada. Teman-teman dari Ormas Peduli Anti Narkoba merupakan anggota kami di P4GN. Beliau, Pak Hakim Said, kemudian dari KMDN, Pak Herman, Deta, dan kemudian dari Ganesha dan teman-teman lain yang peduli dengan anti narkoba bergabung dengan kami di sekretariat P4GN. Kami mengadakan pertemuan fasilitasi membahas bagaimana terkait pencegahan, bagaimana terkait upaya-upaya penyelesaian, bagaimana terkait rehabilitasi, terutama pasca. Kalau kita berbicara tentang rehabilitasi, berbicara tentang pencegahan, kali lagi bukan hanya tanggung jawab Pemda seperti disampaikan, bukan hanya tanggung jawab kepolisian, bukan tapi tugas kita bersama. Kali lagi tugas kita bersama, bukan hanya tugas organisasi kemasyarakatan peduli, tetapi juga tugas dari orang per orang di dalam diri kita. Miris kita kalau melihat, saya pernah mengundang Pingin Tahu. Salah satu, mbok aku gowono Mas, yang pasca yang pasca kena narkoba, ajaan Rene tak kumpul-kumpul. Tenan ya Pak, ya sudah kumpul itu Pak. Pak Agus tak kasih waktu 10 menit, mereka akan perhatian. Sesudah itu hilang. Bener, datang itu, sudah itu langsung cerita sendiri atau begini. Nah itulah Pak, miris kalau kita melihat. Sekali lagi, saya juga pernah waktu kuliah ke panti anak nakal. Di situ tempat-tempat anak-anak nakal yang di Bandung, kemudian yang di mana, yang di Malang, itu kami juga pernah ikut ke sana. Bapak Ibu, sekali lagi, tugas pencegahan ini, ayo kita bareng-bareng. Tidak perlu menyalahkan, kita support semuanya. Kita tidak bisa dengan biaya, terima kasih sama Pak Rizky GMDM, dengan biayanya, dengan kepeduliannya, dengan segala sesuatunya, dan tetap konsen, termasuk teman-teman yang peduli narkoba dari organisasi kemasyarakatan. Yang paling penting juga, dari banyaknya tadi yang di LP, setelah keluar, apa yang harus kita lakukan? Stigma-stigma negatif ini dari kita itu hilangkan itu Pak. ASEAN, kami dengan BNN provinsi sebelum BNNK terbentuk, melakukan pendekatan mereka. Yang mereka sampaikan itu, cap stempel,
membuat mereka akhirnya kembali lagi. Itu, jadi sekali lagi bahwa tugas kita bersama. Untuk asesmen, Pemda siap untuk mensupport untuk segala percepatannya. Siap, gratis. Asesmen rehabilitasi gratis. Asesmen ini untuk apa? Iya. Okay. Asesmen gratis. Untuk pelaksanaannya kita bareng-bareng support untuk asesmen karena BNNK wajib untuk memiliki tempat asesmen untuk menghindari upaya-upaya melalui tindakan-tindakan hukum. Karena tindakan hukum adalah langkah terakhir yang harus dilakukan. Langkah yang pertama adalah rehab. Itu aja. Terakhir, nyampaikan untuk yang SD ke SMA itu verifikasi, Pak. Ya, maaf, dari SD ke SMP itu verifikasi. Ya, bukan persyaratan. Mohon verifikasi itu dalam artiannya nanti kita diskusikan lagi ya. Ada kalimat wajib. Jangan lupa nanti di Perbup ada kalimat wajib. Kita melihat apa namanya biar nggak salah nanti masyarakat menerima nanti. Ya. Nanti kita diskusi lagi. Tapi yang penting kepedulian kita, kalau memang wajib itu memang harus dilakukan screening kepada semuanya pada saat mereka masuk, monggo disilakan selama pemerintah itu mampu untuk melaksanakan. Intinya bahwa bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng ciptakan Banyuwangi bersinar. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Kepala Bakes Bangpol Raden Agus Mulyono. Kemudian saya buka sesi kedua. 1, 2, belakang, 3. Bro Rudi, mana? Ayo, pertama silakan. Ngobrol waktu, karena jam 4 harus finish ini. Nanti jangan lupa ada Mamirot ya panitia. Ada Mamirot ya. Ya. Siapa? Iya ya. Mamirot brot. Masih enggak didengarkan lagi. Oh iya. Iya. Siapa? Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Herman Dahlan dari unsur Granat sekaligus dari unsur FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Para narasumber dan Bapak semua yang hadir, melihat paparan dari semua itu, kuncinya ada satu ya, bahwa perlu kita adanya deteksi dini dan cegah dini itu harus perlu dilakukan. Pengalaman membuktikan Bapak bahwa ketika saya masih menjabat jadi lurah, baru di Banyuwangi satu kali itu ada kegiatan namanya lomba, didekatkan lomba kampung anti narkoba, mewakili provinsi, mewakili Karis dan Besuki. Intinya Bapak, perlu sekarang ini di desa, apalagi di Banyuwangi, alhamdulillah bersyukur, terima kasih sudah ada BNNK. Dulu belum ada, masih ada Kalabar ya Pak. Dulu apa istilahnya apa ya. Kemudian di desa sekarang sudah ada dana desa yang begitu besar. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk pencegahan, untuk melakukan deteksi terhadap peredaran narkoba ini? Artinya kami usulkan Pak, melalui Pak Kepala Kes Bangpol, agar sudah mulai diagendakan mulai tahun ini atau depan di setiap desa diadakan lomba kampung anti narkoba, ya. Karena di situ Pak tidak hanya kita lombanya, Pak. Sebelum itu sudah kita lakukan deteksi. Kita gunakan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas. Saya dulu bekerja sama dengan Puskesmas. Tiap malam saya muter film keliling dari RT ke RT. Luar biasa Pak. Boyolangu ketika itu yang mewakili Banyuwangi yang ditunjuk provinsi. Pertanyaan nih. Iya, jadi satu ayo, itu, Pak. Pertanyaannya Pak. Untuk segera dialokasikan dana lomba kampung anti narkoba, dan perlu dicatat Pak. Kata bersinar, alhamdulillah ini karena dari saya dengan Pak Ajeko ini. Tahun 2010 belum ada lomba itu yang nama bersinar itu mau Boyolangu bersinar, Boyolangu bersih dari narkoba. Ya. Saya minta Bapak, kemudian yang kedua, tolong libatkan teman-teman kami yang ada di masing-masing kecamatan dalam rangka melakukan deteksi dini dan cegah dini, namanya FKDM Bapak. FKDM berada di bawah Kes Bangpol,
Forum Kewaspadaan di Masyarakat ini kita undang ketuanya juga. Jadi tolong supaya paham semua, karena tanpa pelibatan seluruh masyarakat nonsen narkoba itu bisa terjadi. Dengan lomba itu agendakan Pak, ada tepuk tangan buat beliau, pertanyaannya istimewa ini. Mari-mari kok masalah. Ini kesawapan sama Pak Purnawirawan AKBP Pol Pak Eko Suparno, karena beliau dulu BNK Pak, beliau senior jenengan itu Pak AKBP Purnawirawan Eko Suparno ya, beliau ini dulu di BNK zaman itu. Nggih Pak Agus masih ingat BNK zaman Pak Yusuf ya, bukan BNNK tapi ya gak jelas waktu itu BNK aku duit yang dia gak eruh aku, pasti banyak BNK tuh. Ayo pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak narasumber yang saya hormati dan saya banggakan. Ayo langsung saja pertanyaannya, hampir habis waktunya. Hampir jam 4 ini. Usulan yang pertama, hari ini segmennya untuk lembaga pendidikan pada umumnya. Saya tadi omong-omong sama Pak Rizky untuk mengusulkan setelah segmen pendidikan untuk usulan pondok pesantren sekabupaten Banyuwangi, seki di dalamnya adalah banom-banom yang ada di pondok pesantren. Satu. Yang kedua, Pak Rizky tadi pelopor dan promotor rumah rehab di Genteng. Mau izin Pak moderator, orang kaya kan banyak Pak, yang punya miliaran ini mulai dari Pak Albert, Titi dan sebagainya. Nanti lama kalau cerita. Pertanyaannya apa? Oleh karena pertanyaannya itu, gantian. Usulan yang kedua, biar tidak masuk pesantren. Promotornya itu Pak Rizky masuk pesantren satu. Yang kedua, pengusaha di Genteng tolong direkrut seperti halnya Pak Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mantan sekcam, dulu kepala UPTD. Bapak-bapak masih ingat ya, Pak Joko Raden ini namanya ya, karena Brengosen itu loh Pak Joko Raden. Dan beliau terkenal sebagai tangan kanannya waktu itu Pak Kiai Haji Maskur Ali, ketua PCNU, bapaknya Bapak Abdullah Aswar Anas waktu itu. Begitu Pak Gus ya. Nah ini beliau ini orangnya ya. Oke, diakomodir. Kemudian pertanyaan ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari FKDM Kabupaten Banyuwangi. Selamat Pak Agus narasumber. Di bawah naungan Kesbangpol. Pertanyaannya Pak, mohon izin Gus jenengan penyuluh nggih. Jalbul masoleh wa darabul mafasid. Jika ada mau mendaftar pengantin kawin, mohon izin ya. Ini perlu Bapak-bapak kepala sekolah diketahui. Siswanya atau bapak-bapak penghulu di bawah naungan penyuluh Yai Ahmad Siddiq ya, jika ada calon pengantin itu narkoba, wurung apa enggak kawinnya ini? Jujur aja gitu loh. Sudah cukup. Sebentar, masih satu. Iya cepat ayo, waktunya buru-buruan ini. Calon daripada mau masuk ke pesantren, mohon izin Yai, mau mendaftar santri baik di Blugagung, di Al Anwari, di mana, terus terjadi narkoba, ini direhab apa diampuni apa dihukum bagaimana? Terima kasih. Oke. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gus, ngomong-ngomong soal pesantren tadi, koyoke ora tau disobo sosialisasi bahaya narkoba dan sebagainya. Ini jenengan yang harus jawab karena beliau ini penyuluh agama Islam, terus kemudian pengasuh Ponpes Al Anwari di Kertosari. Ya ini kiai yang bisa dimutasi ya ini Pak, ya toh, tidak menetap itu. Kapan hari di kecamatan sana, sekarang kecamatan sini. Insya Allah kalau pondoknya tetap di Kertosari. Saya persilakan Gus. Ini saya tertarik karena Ponpes tadi disebut. Jenengan harus ini gerah ini ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau foto saya tidak ada di belakang Pak ya, karena memang ini susupan. Saya mewakili kantor Kementerian Agama dan Banyuwangi. Di antara upaya kami cinta kepada Indonesia dan Banyuwangi bersinar, di antaranya perlu diketahui setiap
Hani, itu teman-teman berada di pinggir-pinggir jalan sambil membawa spanduk. Satu itu. Yang nomor dua, kita pendampingan kepada mereka, kita sudah bikin buku ini. Ya, ini diantaranya. Terus yang ketiga, langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama, diantaranya anak-anak yang mau nikah atau anak sekolah, ada gerakan namanya BRUS dan ada BRUN, supaya tidak terjadi seperti itu. Terus mereka yang menikah tadi mau menikah kok kena terindikasi narkoba, itu tergantung dari kesehatan. Kalau kesehatan mengatakan bahwa dia bersih, ya kami tangani. Tapi kalau mereka dikatakan tidak bersih, kembalikan lagi bagaimana dilanjutkan apa tidak. Kalau memang nantinya dilanjutkan harus dipublish, keduanya harus tahu. Kalau keduanya harus tahu kemudian orang tuanya siap, kita lanjutkan. Karena kita melihatnya pada sisi administratif, tidak melihat pada situ. Ya, itu. Terus kemudian yang kedua, ya, pondok pesantren Bapak sekalian, saya berharap nanti ada tambahan pondok pesantren. Kebetulan saya juga punya lembaga sekolah SMP unggulan, TK dan MA unggulan. Kalau memang orang tuanya mau jujur, sebenarnya orang tua mohon maaf ada pendidik-pendidik, ada 3 hal yang harusnya dikuasai. 1 at-tarbiyah, wat-ta'lim, wat-taujih. 3 hal ini yang harusnya. Tapi rata-rata orang-orang yang namanya yang kedua tarbiyah dan ta'lim dan taujih ini tidak ada. Ya, ini sudah saya terapkan, saya coba anak-anak. Kalau sebenarnya kalau mereka namanya at-tarbiyah, kasih contoh yang baik. Kalau memang anaknya kena narkoba, mulai awal ngomong, anak saya kena narkoba. Kita kasih kesempatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ketepatan teman-teman sudah ada, mohon maaf kalau rehabilitasi jenengan juga ada. Kami sebenarnya sudah pernah belajar ke Aba Anom. Ya, Aba Anom Bogor, kita adakan apa? Coba buka nanti di surat Al-Baqarah, juga di surat An-Nahl. Kuncinya di situ sebenarnya. Narkoba itu sebelum Islam itu sudah merajalela. Di Madinah pun juga demikian. Ketika Rasulullah pindah di sana bingung. Akhirnya apa kata Rasulullah? Wa yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Apa kata utusan ayat? Kul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Memang manfaatnya ada, tapi dosanya rusaknya lebih parah. Kemudian turun ayat itu baru yang terakhir 10 Hijriah diharamkan khamr. Kemudian karena ini tidak bisa, ya harus tegas. Ini pun juga demikian, tegasan, tidak ada komitmen. Tadi yang diminta bagaimana peredarannya juga terindikasi. Nah, terus kami siap. Yang penting tidak jarkoni. Iya, tidak jarkoni, betul. Untuk penyuluh tadi mohon maaf, SD, Bapak SD kan belum tahu indikasinya. Bisa nanti dari polisi bisa berikan aja kepada penyuluh. Penyuluh kemudian dikasih bimbingan, mereka yang nanti jadi corongnya turun. Ini atas Kemenak yang menginginkan Banyuwangi bersinar. Yang jelas pesantren tidak menolak, pokoknya jujur. Ya, saya kira demikian. Ya. Terima kasih Gus. Masa orang hebat seperti ini tetap bisa dimutasi. PNS salah ya. Nah, Pak Haji Soekarjo, beliau ini orang yang penuh inovasi. Sampai tercipta kemudian namanya Stikes. Ini banyak alumninya sini. Alumninya. Oh, gurunya. Nah, ini Pak Soekarjo saya minta. Tadi ada yang ngomong minta diadakan istilahnya apa? Pelatihan lomba dan sebagainya. Panjenengan pasti memahami itu bagaimana strateginya untuk mengupayakan pencegahan tadi. Kami persilahkan Pak Haji Soekarjo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena ini waktunya mepet, saya diberi waktu berapa jam ini. Jadi setelah kami ambil kesimpulan semua, mungkin kami mengingatkan pada waktu beberapa tahun yang lalu Bapak Kombes Nanang. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu kami ada Jenderal Komjen Nanang. Komjen Anang Iskandar. Ya, kan kami yang menyelenggarakan di sini dengan jenengan. Pada waktu itu kan kita sudah siap untuk menjadi, kita tunjuk mereka relawan. Nah, relawan pada waktu itu akhirnya terjadi stagnasi. Nah, sekarang itu momen yang sangat bagus. Kita ada harapan karena ada ada Pak Rizky. Kemarin saya kita ngomong banyak, mudah-mudahan nanti kita kolaborasi dengan Pak Rizky, dengan Dinas Kesehatan, dengan kepolisian, terutama BNN Narkoba, kemudian dengan pendidikan. Insya Allah kita tetap menyiasati, menyikapi dari sisi akademisi Pak.
Jadi penting dari kami adalah promosi dan preventif itu yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Karena adalah kami punya UKS dan UKS ini salah satunya kita sebagai promotor di Indonesia yang sudah diresmikan di Kemenkes. Ini akan ke sana. Di sana ada unsur-unsur yang harus kita sampaikan. Itu adalah UKS ada sampah, kemudian ada narkoba, ada kemudian apalagi akabi dan sebagainya. Nah, ini kesempatan yang baik. Memang kan menggunakan memerlukan suatu unsur-unsur yang banyak. Dan kami akan siap dalam hal ini. Kami tetap menggantungkan pada Pak Rizky loh, Pak Rizky. Dia komitmen luar biasa nih Pak Rizky. Ini semua ya, mudah-mudahan amalnya Pak Rizky dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa ya Pak Rizky ya. Kami terus, ini kelihatannya ada harapan ini Pak Hakim. Nanti kami Stikes, kami akan terus memperjuangkan untuk anak-anak mahasiswa yang senior. Kita didik dan kita untuk ke sekolahan-sekolahan. Sekarang itu kita sudah 40 sekolah Pak yang kita bina dari SD, SMP. SMK itu masih minim. Nah itu UKS kita memberikan di sana. Ada dari sisi pencegahan dan promotif dan preventifnya. Insya Allah itu nanti akan kita perkuat. Ya, kita hanya sebatas ini adalah bagian dari. Intinya Stikes siap kolaborasi ya? Kolaborasi nanti siap. akan. Itu melalui UKS. Stikes ya. Pak Haji Sukarjo ini siap selalu nanti. Itu yang akan kita lakukan. Terima kasih. Mudah-mudahan. Kita terutama dengan kepolisian nanti Pak. Siap. Terima kasih. Jadi nggak sampai kita kolaborasi, nggak sama kita pengobatan dan. Tapi kalau kita melihat dari Pak Rizky, dia punya GMM-nya adalah mencegah dan mengobati. Betul. Saya kira itu kalau dikembangkan Pak Rizky itu luar biasa, mencegah dan mengobati. Akhirnya semua. Nah nanti dari sisi yang lain, dari pidana, hukum dan semuanya memang kemudian dari BNN dan narkoba. Betul. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Terakhir saya nyampaikan mungkin terakhir untuk untuk menyemangati kita, saya pantun Pak Hakim boleh ya? Siap, sedikit aja. Pohon palem di taman di Banyuwangi dan dijual di Surabaya dan di Malang. Dengan momen ini, insya Allah Banyuwangi benar-benar bersih dengan narkoba demi masa depan yang cemerlang. Mantap. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari kalangan bagian satu saya beri satu. Ada satu dari bagian satu. Masih Pak? Satu ya? Satu. Oh masih ada waktu. Sebelum closing statement dari para narasumber. Baik, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya bukan pertanyaan Pak, hanya saja lebih kepada permintaan dari apa yang sudah dibahas sebelumnya, kayak ajakan untuk ayo kita saling sadar, ayo kita bersama-sama melawan. Tapi semua statement yang sudah disampaikan, semua data yang sudah dipaparkan akan menjadi sia-sia apabila acara ini tidak ada keberlanjutannya. Apabila acara ini hanya dirayakan ketika hari saja. Jadi kita sama-sama tahu bahwa harus diimplementasikan. Betul Pak. Kita sama-sama tahu bahwa yang disampaikan. Tidak ngomong saja. Betul Pak. Sepakat. Nanti kalau kita dari kami ngomong aja dari Prabowo ya. Betul Pak. Makanya saya meminta pada ketua panitia jangan hanya membuat acara ini di hari anti narkoba nasional, tapi laksanakan juga penyadaran itu di hari-hari lain, karena saya merasa ini merupakan forum penyadaran, bukan forum untuk implementasi. Maka dari itu, ayo kita sama-sama dirangkul, sama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak yang bertanya Pak Gerana tadi, maksudnya saya lupa namanya, bahwasanya ajak seluruh elemen masyarakat untuk sadar, untuk bisa merangkul yang lain Pak. Karena menurut saya pendampingan yang tepat itu adalah arahan Pak, bukan hanya disuruh kita harus tapi kalau misalkan tidak ada implementasinya juga percuma Pak. Jadi menurut saya itu saja. Saya ingin implementasi dari acara hari ini.
sertifikat kita bentuk dan dibarengi dengan tindakan yang benar. Kesehatan narkoba dan kejahatan peradaban dari manusia. Karena itu sesuatu yang luar biasa harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa dengan cara kolaborasi dan inovasi. Terima kasih. Tanggung jawab kita bersama menunjukkan Banyuwangi bersinar. Kami dengan biasa berkomitmen dalam pemberantasan narkoba. Kita sedang menyiapkan fondasi Indonesia Emas 2045 dan narkoba ini berjalan. Maka mari kita sinergi untuk mengatasi menangani narkoba sehingga Banyuwangi bersih dari narkoba. Penangkapan penyalahgunaan narkoba itu penting. Namun penyuluhan juga jangan dilupakan. Itu hal yang lebih penting. Terima kasih. Narkoba harus dihindari sedini mungkin supaya kita jadi korban dari narkoba. Terima kasih. Demikian jadi acara kita sinergi dan aksi nyata menuju Banyuwangi bersinar bersih dari narkoba. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk menolak narkoba. Kemudian kami selaku moderator mohon maaf manakala ada salah dan khilaf. Kemudian kita nanti akan bertemu pada event berikutnya. Jadi ada implementasi yang seperti diusulkan adik-adik mahasiswa tadi. Tidak mandek di sini. Ini hanya bagian dari perjuangan untuk melakukan jadi pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Insya Allah nanti kita akan segera lakukan upaya lain, bersinergi dan bisa berkolaborasi. Sitikes membuka pintu selebar-lebarnya. Jadi salam anti narkoba, penjarakan pengedarnya, rehabilitasi penyalahgunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama-sama menyaksikan penghargaan yang akan disampaikan oleh BNN Kabupaten Banyuwangi kepada penggiat P4GN di Kabupaten Banyuwangi. Untuk yang pertama atas nama organisasi penerima penghargaan dari BNNK Banyuwangi adalah Bakornas GMDM DPW Banyuwangi. Disilakan. Yang kedua, kepada perorangan yang terhormat Saudari Hermin Dwi Susanti SE untuk menerima penghargaan dari BNNK Banyuwangi. Disilakan.